Ada banyak pemandangan yang hampir selalu kita temui pada setiap momentum pergantian tahun. Yakni banyak orang-orang yang larut dalam sukacita hingga kadang mereka perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan yang dikhususkan. Tahun baru seolah menjadi saat-saat yang paling dinanti. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris setiap orang rela terjaga dalam tidurnya. Lalu mereka meluapkan rasa bahagia itu pada saat detik-detik pergantiannya dengan berbagai aneka petasan, kembang api, euforia dari parti-parti yang mereka adakan, dan bahkan tidak sedikit dari mereka merayakannya dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kemaksiatan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun baru. Yang menjadi pertanyaannya ialah, sudah pada tempatnyakah kebahagiaan itu diekspresikan? Sudah dengan cara yang benarkah kebahagiaan atas pergantian tahun itu dirayakan? Dan sudah pernahkah kita tanyakan pada lubuk hati kita yang paling dalam bahwasanya saya telah melakukan kebaikan-kebaikan di tahun ini, dan rencana-rencana kebaikan yang akan kita lakukan di tahun yang selanjutnya apakah sudah terbenam pada diri kita? Waktu adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Kemudian manusia itu menerima kesempatan hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan di akhirat kelak. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap dengan serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Islam mengutamakan kehidupan di akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan waktu yang tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan mainan-mainan.
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan sendau gurau dan mainan. Bukan berarti kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat seenaknya di dunia ini, layaknya sebuah permainan. Redaksinya ialah dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Oleh karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kehidupan di akhirat. Lantas, apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia ini menjadi berkualitas? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah dan manusia itu sendiri. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tak hanya sekedar ritual kepada Allah seperti salat, puasa, haji atau sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting, karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perbuatan-perbuatan yang bermakna, untuk perbuatan-perbuatan yang baik, untuk perbuatan-perbuatan yang bermutu, untuk perbuatan-perbuatan yang kelak ia akan peroleh kebaikan-kebaikannya di akhirat, sehingga tak menyesal bagi manusia diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selayaknya orang yang merengek-rengek meminta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar, sebagaimana yang ia nyatakan dengan mengutip hadis dalam kitab Ayyuhal Wadad. Pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berpaling dari seorang hamba ialah dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan andai ada satu saat saja umur yang ia habiskan pada sesuatu yang bukan tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka akan panjang penyesalannya,
pada hari kiamat nanti. Dari penjelasan ini kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan tahun baru. Momen tahunan ini seyogyanya disikapi secara wajar dan tepat. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan-kekurangan, untuk memperbaiki sesuatu yang telah rusak atas perbuatan buruk yang kita lakukan, dan untuk memperbaiki yang belum sempurna dari diri kita, dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepatnya menjadi momentum untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, dan untuk memperbaiki di kehidupan yang selanjutnya. Semoga kita menjadi pribadi yang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebijak-bijaknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab.